kabarnya anak-anak? Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 6. Untuk tahun pelajaran 2020-2021, Bapak akan mengajar di kelas 5 dan 6 dengan mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, langsung saja ya kita masuk pada pembahasan di bab 1. Kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Kafirun dengan submateri cara membaca Quran Surah Al-Kafirun sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, sebelum kita jauh sekali membahas tentang ilmu tajwid dari Quran Surah Al-Kafirun, kalian harus ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk pembahasannya, mari kita lihat dan saksikan video berikut ini agar kalian lebih memahaminya. Baiklah, Bapak akan segera menjelaskan tentang hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Langsung saja di ayat pertama. Qul ya. Nah, pada ayat pertama ini di awal kalimat sudah kita temui hukum mad jaiz munfasil. Hukum mad jaiz munfasil ini terjadi apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di depannya, ini hamzah, maka ia harus dibaca panjang 2 atau 5 harokat. Qul ya ayyuhal. Di sini kita temui lagi hukum tajwid lainnya yang disebut dengan alif lam qamariyah. Ini yang dinamakan alif dan ini yang disebut dengan lam. Jadi huruf alif lam qamariyah ini harus dibaca dengan jelas apabila ia bertemu dengan salah satu huruf yang akan Bapak tampilkan di bawah layar ini. Lanjut. Ayyuhal ka di sini disebut dengan mad tabi'i. Sekali lagi Pak tegaskan, huruf K panjang di sini disebut dengan mad tabi'i. Kita harus membacanya panjang 2 harokat. Ayyuhal ka. Nah, mad tabi'i terjadi apabila tanda baca kasroh, fathah, dhammah bertemu dengan huruf ya, waw, dan alif sukun, maka harus dibaca panjang 2 harokat. Ini yang disebut dengan tanda baca fathah, ini yang disebut dengan tanda baca dhammah, dan tanda baca kasroh ini. Jadi di sini terdapat tanda baca fathah. Ini disebut dengan fathah tegak yang harus dibaca 2 harokat dan disebut dengan mad tabi'i. Lanjut. Ayyuhal kafirun. Nah, pada kata run ini di sini kita harus membacanya panjang 6 harokat, bisa juga 4 dan juga bisa 2 harokat. Dan mad ini disebut dengan mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu terjadi apabila mad tabi'i berada di akhir kalimat, maka harus dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Inilah bentuknya. Kita lanjut pada ayat kedua. Di sini kita temui hukum mad jaiz munfasil di pada kata la. Itu adalah hukum mad jaiz munfasil dan terjadi apabila terdapat mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di depannya, maka harus kita baca panjang 2 sampai 5 harokat. Ingat, jadi pada awal kata la di sini kita harus baca panjang 5 harokat. Lanjut, buduma. Di sini kata ma di sini harus kita baca panjang 2 harokat. Karena di sini terdapat mad tabi'i. Apa bukti mad tabi'i itu? Di sini terdapat tanda baca fathah yang bertemu dengan huruf alif mati, maka harus kita baca panjang 2 harokat. Mata budun. Di sini ada kata dun. Ini merupakan mad tabi'i. Tetapi karena berada pada akhir kalimat,
maka mad tabi'i ini bisa berubah menjadi mad arid lis sukun. Nah, anak-anak, mad arid lis sukun ini harus kita baca panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Sekali lagi Pak jelaskan, mad arid lis sukun terjadi apabila mad tabi'i berada di akhir kalimat sehingga harus dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Masuk pada ayat ketiga. Wala, ini harus kita panjangkan nak 5 harokat karena ini merupakan mad jaiz munfasil. Antum. Nah, bunyi antum harus kita samarkan karena kata antum merupakan ikhfa atau memiliki hukum ikhfa yang artinya menyamarkan bunyi dan terjadi apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu 15 huruf yang ada di bawah ini. Lanjut, antum ini kita panjangkan 2 harokat. Ini merupakan mad tabi'i. Bidu juga di sini kata du. Ini merupakan mad tabi'i juga yang harus kita panjangkan 2 harokat. Abidu nama. Ini merupakan mad jaiz munfasil yang memiliki panjang 5 harokat. Abud. Karena ini di akhir kalimat, maka huruf dal di belakang harus kita matikan sehingga terbentuklah hukum qalqalah. Abud. Lanjut pada ayat keempat. Wala, pada kata wala ini merupakan hukum mad jaiz munfasil yang harus kita baca panjang 5 harokat. Di sini harus kita baca panjang 2 harokat karena merupakan mad tabi'i di mana ada huruf fathah bertemu dengan huruf alif mati. Bidumma, bidumma. Di sini ada kata tanwin, tanda baca tanwin yang langsung bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Apa yang maksud dengan idgham bi gunnah? Idgham artinya melebur, bi dengan, dan gunnah artinya dengung. Idgham bi gunnah berarti melebur dengan dengung. Jadi berbunyi wala ana abidum abattum. Di sini bacanya tidak abadtum tapi langsung kita masukkan abattum. Ini merupakan hukum idgham mutajanisen. Apa yang dimaksud dengan idgham mutajanisen? Idgham mutajanisen itu terjadi apabila terdapat 2 huruf yang sama makhraj, da dan ta, dan beda sifat. Jadi langsung abattum. Masuk ya pada ayat kelima. Wala antum. Pada kata wala ini dipanjangkan 5 harokat. Antum ini kita samarkan bunyinya. Ini merupakan hukum ikhfa. Lalu abiduna ma a'bud. Di sini merupakan mad tabi'i yang harus kita panjangkan 2 harokat. Bidu nama, bidu di sini juga adalah mad tabi'i yang harus kita panjangkan 2 harokat. Ma di sini harus kita panjangkan menjadi 5 harokat karena ini merupakan mad jaiz munfasil. Dan terakhir a'bud. Di sini terdapat hukum qalqalah karena terdapat huruf dal yang di belakang atau huruf dal di akhir yang harus kita wakofkan atau kita matikan. Jadi berbunyi a'bud. Maka harus menjadi hukum qalqalah. Masuk pada ayat ke-6. Lakum di sini terdapat huruf mim mati bertemu dengan huruf dal, maka disebut dengan izhar syafawi. Kita harus membacanya jelas. Nah, apa itu izhar syafawi?
Izhar syafawi terjadi apabila huruf mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan juga ba, maka harus kita baca jelas semuanya. Lakum dinukum. Di sini kita panjangkan 2 harokat karena merupakan mad tabi'i. Dinukum wa. Dinukum, lagi-lagi kita bertemu dengan izhar syafawi. Lakum dinukum waliyadin. Nah, di akhir ini merupakan hukum mad arid li sukun yang harus kita baca panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Itulah penjelasan Bapak mengenai submateri Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 sesuai dengan ilmu tajwid. Semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian buka buku latihan agama kalian, dan jika sudah selesai jawabannya kalian foto dan kalian kirimkan melalui via WhatsApp. Untuk soal pertama, tuliskan macam-macam hukum tajwid yang terkandung di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, tuliskan macam-macam hukum tajwid yang terkandung di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Soal nomor 2, jelaskan 5 hukum tajwid yang ada pada Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, jelaskan 5 hukum tajwid yang ada pada Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Itu saja soalnya. Demikianlah penjelasan Bapak pada hari ini mengenai Quran surah Al-Kafirun. Lalu Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.